Yang diserang oleh mereka adalah bukan akun Instagram DPRRI, melainkan Instagram milik DPR Live. Annyeonghaseyo, Yusril Kimimida. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan? Dan buat yang punya problem, keep fighting ya, don't give up. Udah lama banget aku nggak ngeberikan info terupdate seputar dunia per K-popan, khusus untuk minggu ini. Jadi kali ini aku akan memberikan kalian info-info terbaru, dan pastinya supaya kalian nggak kudet-kudet banget lah dengan segala berita yang lagi hot seputar dunia per K-popan saat ini. But wait, sebelum kita bahas bersama-sama, jika kalian suka dengan video ini, pastikan untuk subscribe, like, and komen, follow Instagram aku juga di @yusrilkim, follow fanspage aku di Facebook yaitu Detektif Teori, follow juga Twitter aku di @yusrilkim2, dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya kepada K-popers yang lain supaya mereka semuanya tahu dengan kondisi di dunia per K-popan saat ini, oke? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk dan bahas bersama-sama. Untuk berita pertama, kita akan mulai dulu dari BTS dan juga masalah mengenai wajib militer. Permasalahan mengenai akankah BTS menjalani wajib militer sempat menjadi perdebatan beberapa belakangan tahun terakhir, hingga akhirnya pemerintah Korea resmi memutuskan bahwa tidak ada pengecualian wajib militer bagi BTS. Administrasi Tenaga Kerja Militer MMA mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka tidak mendukung seruan yang diajukan oleh beberapa anggota parlemen partai yang berkuasa untuk pembebasan wajib militer bagi anggota BTS dengan alasan prinsip keadilan dan kesetaraan. Ini adalah pertama kalinya pemerintah memberikan sikapnya terhadap masalah tersebut. Berdasarkan undang-undang yang ada saat ini, pemberian perlakuan khusus seperti pengecualian atau penangguhan dinas militer hanya ditawarkan kepada atlet, artis, dan musisi klasik berprestasi tinggi. Sedangkan untuk idol K-pop sendiri itu masih belum ada. Masalah ini sekali lagi dibawa ke meja politik sejak awal bulan ini dengan beberapa anggota parlemen partai yang berkuasa menyerukan pengecualian kewajiban militer kepada member BTS. Tetapi MMA mengatakan tidak ada perubahan yang dibuat pada keputusan sebelumnya untuk tidak memberikan pembebasan kepada idol K-pop. Hal itu dikarenakan tidak sejalan dengan sikap dasar pemerintahan untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan dalam penerapan wajib militer. MMA kemudian membahas mengenai penangguhan wajib militer bintang pop. RUU revisi Undang-Undang Dinas Militer menunggu keputusan di Majelis Nasional, sehingga untuk sekarang mereka masih akan meninjaunya dengan kementerian terkait. RUU revisi akan diajukan oleh perwakilan dari Partai Demokrat Korea yang berkuasa bulan lalu untuk mengizinkan bintang pop menunda dinas militer sampai mereka berusia 30 tahun. Nah guys, sudah lihat beritanya kan bahwa BTS ini akan tetap menjalani wajib militer. Tidak ada pengecualian untuk mereka. Dan seperti yang aku bacakan tadi, untuk masalah penundaan wajib militer sendiri hingga usia 30 tahun itu katanya masih direvisi undang-undangnya dan belum disahkan. Jadi kita tunggu bagaimana hasil keputusan mereka selanjutnya. Akankah para idol K-pop bisa menunda wajib militer hingga usia 30 tahun atau bagaimana? Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua, yaitu tentang Shin Suster Jennie yang akhirnya dihapuskan oleh YG Entertainment. Seperti yang kalian ketahui, beberapa waktu yang lalu, Shin Jennie dengan menggunakan pakaian perawat menjadi kontroversi dan juga mendapatkan protes. YG Entertainment sendiri telah memberikan klarifikasi mengenai pakaian Jennie tersebut. Tujuannya tak lain hanyalah untuk menafsirkan lirik yang dinyanyikan oleh Jennie. Tidak ada maksud yang lain. Hingga akhirnya pada tanggal 7 Oktober kemarin, YG Entertainment merilis pernyataan terbaru mengungkapkan keputusannya untuk menghapus adegan Jennie dengan pakaian perawat tersebut. YG pun kini telah menghapus dan mengganti scene tersebut dengan scene yang lain. Kalau menurut para Blink sendiri gimana melihat keputusan yang diambil oleh YG Entertainment? Kalau aku sih sangat mengapresiasi banget. Kenapa? Karena aku lihat YG Entertainment kayaknya nggak mau mencari masalah dengan yang lain. Jadi ya udahlah sih, lebih baik untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara menghapus adegan yang dimaksud. Meskipun aku yakin bahwa banyak dari kalian yang nggak setuju dengan penghapusan tersebut. Tapi ini adalah keputusan yang terbaik untuk Blackpink sehingga mereka tidak ada masalah di kemudian harinya. Jadi dukung terus keputusan YG Entertainment ya. Dan kita akan masuk ke berita yang ketiga. Ini beritanya datang dari Treasure. Jadi diberitakan bahwa Treasure ini menjadi grup rookie tahun 2020 pertama yang meraih sertifikasi resmi Hanteo. Jadi pada 9 Oktober yang lalu, Treasure merilis foto yang diambil dengan sertifikat resmi Hanteo Chart yang mengumumkan bahwa mereka secara resmi menjadi artis yang mencatat penjualan inisial Chodok atau minggu pertama rilis yang lebih dari 100.000
ribu kopi. Treasure sendiri telah merilis album pertama mereka yang berjudul The First Step Chapter 1 pada tanggal 7 Agustus yang lalu secara online. Seminggu setelahnya, pada 13 Agustus, mereka merilis album fisik dan mencetak rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai grup rookie. Hantio Chart kemudian mengumumkan bahwa Treasure telah mencatat penjualan album lebih dari 120 ribu kopi pada hari pertama perilisan dan telah menetapkan rekor awal 160.614 kopi selama periode 7 hari. Ini adalah rekor awal tertinggi di antara para rookie yang memulai debutnya pada tahun 2020. Coba sekarang kita berikan tepuk tangan dulu kepada Treasure. Good job. Selain The First Step Chapter 1 milik Treasure yang menempati peringkat pertama di chart album fisik mingguan Hantio Chart minggu kedua bulan Agustus, Treasure dan albumnya juga menempati posisi pertama dengan perolehan suara 41,62% dalam voting artis dan lagu yang lain Anda dukung di minggu ketiga bulan Agustus yang ditayangkan di Who's Band. Wah, debak ya. Good job lagi. Dan kita berikan tepuk tangan lagi buat Treasure. Jadi setelah menerima sertifikat resmi dari Hantio Chart, member Treasure di sini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Treasure Maker yang telah mendukung mereka sehingga menerima sertifikat tersebut. Thank you banget buat Treasure Maker ya. Dan ada info menarik lagi tentang Treasure yang mana album single kedua mereka yaitu The First Step Chapter 2 mencatat rekor penjualan inisial codong lebih dari 169.000 kopi. Ini membuat Treasure menerima sertifikat Hantio Chart 2 kali berturut-turut dalam waktu singkat. Debak. Tepuk tangan lagi. Sedangkan untuk leadernya yaitu Park Ji Hoon berhasil masuk di urutan 46 dalam Gaon Social Chart 2.0 Weekly Social Chart. Ini juga menandakan dirinya sebagai anggota grup rookie tahun 2020 pertama yang mencapai prestasi tersebut. Menurut profile My Celeb, charm point atau kata kunci untuk Ji Hoon adalah sweet, good sense, good facial expression, dan paying attention. Wah, gila sih ya, para Treasure Maker pasti sangat proud banget melihat prestasi yang didapatkan oleh Treasure dalam waktu yang singkat ini. Kita berharap bahwa kedepannya Treasure ini akan lebih sukses dari yang sekarang, oke? Keep fighting Treasure dan juga Treasure Maker. Dan kita akan masuk ke berita yang keempat, ini tuh datangnya dari Seventeen. Carats, mana suaranya nih? Jadi mini album kedua Seventeen yaitu 24/8 itu telah resmi disertifikasi platinum oleh Asosiasi Industri Rekaman Jepang atau RIAJ. Fakta menyebutkan bahwa sebuah album akan diberikan sertifikasi platinum oleh RIAJ jika penjualannya melebihi 250.000 kopi setelah dirilis. Ini menjadi album Jepang ketiga Seventeen yang menerima sertifikasi platinum dari RIAJ setelah single Jepang pertama mereka yaitu Happy Ending dan juga single Jepang kedua mereka yang berjudul Falling Flower itu mendapatkan double platinum. Terlebih album debut Jepang Seventeen yang We Make You yang dirilis pada tahun 2018 lalu telah mendapatkan sertifikasi emas dari RIAJ. Dengan perolehan yang didapatkan, Seventeen mengucapkan terima kasih kepada Carats karena selalu berada di sisi Seventeen dan membuat Seventeen bersinar dengan cerah. Seventeen juga mengatakan bahwa 24/8 adalah lagu yang direkam sambil memikirkan Carats. Wah, congrats ya buat Seventeen. Keep fighting for you guys. Dan kita akan masuk ke berita yang kelima yaitu tentang netizen Indonesia yang salah menyerang akun Instagram sosial media. Niatnya adalah menyerang akun Instagram milik DPR RI, tapi yang diserang adalah DPR Live. Kronologi awalnya seperti ini guys. Jadi setelah pengesahan Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja yang dilakukan oleh DPR RI pada Senin 5 Oktober yang lalu, mahasiswa dan buruh di berbagai kota Indonesia beramai-ramai melakukan demo di kantor DPR. Jadi nggak hanya di dunia nyata, melalui sosial media, mereka juga menyuarakan suara mereka. Salah satu platform yang digunakan adalah sosial media Instagram. Jadi mungkin dikarenakan amarah mungkin ya, para netizen ini ada yang salah sasaran saat menyerang akun Instagram milik DPR. Yang diserang oleh mereka adalah bukan akun Instagram DPR RI, melainkan Instagram milik DPR Live. Kemarahan salah sasaran dari netizen Indonesia ke DPR Live dapat terlihat dari komentar-komentar pada postingan terbaru dari rapper tersebut. Jadi rapper ini ngerasa heran gitu, kok tiba-tiba netizen Indonesia ramein postingan gue gitu kan. Dia pun akhirnya bertanya nih guys di kolom komentar pada postingannya tersebut, ada apa sih ini, ada apa sih gitu. Nah, netizen Indonesia yang mungkin merasa malu melihat netizen yang lain itu menjelaskan apa yang terjadi dan mereka meminta maaf kepada DPR Live. Ayo ngaku siapa dari kalian yang menyerang akun Instagram DPR Live nih?
komen di bawah ya. Wah, parah banget. DPR Live sendiri itu memiliki nama asli Hong Da-bin. Jadi DPR-nya Hong Da-bin itu bukan kependekan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi DPR miliknya Hong Da-bin itu merupakan kependekan dari Dream Perfect Regime dan beranggotakan DPR Live, DPR Iya, DPR Cream, dan juga DPR Rem. Dan kita akan masuk ke berita yang terakhir, yaitu tentang reputasi boy group terpopuler di bulan Oktober 2020 ini. Nah, sebelumnya Institut Penelitian Bisnis Korea telah mengungkapkan peringkat brand reputasi di bulan Oktober untuk kategori boy group. Pemeringkatan ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, interaksi, dan indeks komunitas dari berbagai boy group. Data yang digunakan adalah data yang dikumpulkan dari tanggal 9 September hingga 9 Oktober. Dan berikut adalah peringkatnya. Di posisi pertama ada BTS dengan indeks reputasi brand 16.356.302. Dan di posisi kedua ada NCT yang naik peringkat dari bulan sebelumnya dengan total indeks 3.553.615. Lalu di posisi ketiga itu ada Seventeen yang mempertahankan peringkat mereka dari bulan lalu dengan total indeks 2.210.646. Di peringkat keempat di sini ada EXO, lalu di peringkat kelima ada Astro, dilanjutkan dengan The Voice. Lalu SHINee di posisi ketujuh, Super Junior yang masih eksis dan populer menempati peringkat ke-8. Lalu ada Big Bang di posisi ke-9, meskipun belum comeback ya, mereka tetap populer banget loh guys, serius. Intinya grup terkuat menurut aku adalah Big Bang, Super Junior, sama EXO. Ini meskipun mereka nggak terlalu aktif banget, mereka tetap bertahan di 10 besar. Good job banget sih. Lalu di posisi ke-10 ada Monsta X, di peringkat ke-11 ada Stray Kids, peringkat ke-12 ada BTOB, di 13 ada Shinhwa. Wah, Shinhwa hebat banget ya, ini grup senior loh guys. Di peringkat ke-14 ada 2PM. 2PM juga belum comeback, tapi tetap populer sampai sekarang. Di peringkat ke-15 ada NU'EST, di peringkat ke-16 ada VIXX, lalu di peringkat ke-17 ada Winner, ke-18 ada Pentagon, yang ke-19 ada ONF, peringkat ke-20 ada Tubatu, peringkat ke-21 ada Infinite, peringkat ke-22 ada Golden Child, peringkat ke-23 ada SF9, di peringkat ke-24 ada Highlight, di ke-25 ada TVXQ, lalu peringkat ke-26 ada Hotshot, 27 ada Gravity, di 28 ada Very Very, 29 ada 2PM, dan yang terakhir adalah GOT7. Nah guys, itu adalah berita terhangat dari dunia per-K-popan untuk minggu ini. Aku yakin banyak dari kalian yang tadinya nggak tahu, sekarang pasti jadi tahu dong dengan berita-berita terhangat seputar dunia per-K-popan. Bener nggak sih? Kita ketemu di video berikutnya. Don't forget to subscribe supaya kalian nggak ketinggalan info menarik seputar dunia per-K-popan. Oke? I'm Yusuf K. Pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Apalagi ada kesalahan informasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. See you next time. 감사합니다. 안녕.